rawan konflik. Dan untuk membahas lebih lanjut lagi pemirsa terkait dengan hal ini, kita telah terhubung dengan sejumlah narasumber, diantaranya juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Ihsan Marsha, kemudian anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq. Nah, kita akan sapa langsung. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, sepertinya kita masih menunggu salah satu narasumber lagi, juru bicara dari Kementerian Haji dan Umroh Ihsan Marsha untuk bergabung, tapi tidak mengapa. Kita akan langsung mulai dialog. Kang Maman, saya mau tanya nih terkait dengan usulan keberangkatan haji yang ditunda yang disampaikan oleh Komisi 8 DPR RI. Nah, selain minta ditunda juga diminta untuk mempertimbangkan terkait dengan opsi rute alternatif melalui Afrika. Nah, pertanyaannya mungkin yang pertama, apa sih sebenarnya yang menjadi indikator dari pihak Komisi 8 menilai rute melalui Afrika ini juga patut menjadi pertimbangan? Padahal kalau dilihat ya, koreksi jika salah, rutenya ini lebih memutar. Tentunya akan lebih lama secara durasi dan biaya akan lebih tinggi dibandingkan biasanya. Silakan. Iya, kita tahu bahwa ibadah haji dalam Al-Quran dinas manistata'a ilaihi sabila. Itu bagi orang yang ada jaminan keamanan dan keselamatan di jalannya. Poin itu yang melahirkan konstitusi kita dalam undang-undang tentang revisi undang haji, bahwa warga negara wajib dijamin keselamatan dan keamanannya, baik dalam perjalanan atau selama mereka ada di sana. Dengan dua poin yang kuat itulah, Komisi 8 memandang bahwa konflik yang terjadi antara Amerika Israel dengan Iran ini, itu sangat-sangat mengkhawatirkan untuk adanya perjalanan atau penyelenggaraan haji. Dan itu terindikasi, pertama lihat dari fenomena umroh sekarang. Kita tahu umroh di bulan Ramadan ini sangat-sangat banyak, di mana Komisi 8 berkomunikasi dengan Kementerian Haji dan juga pihak Kementerian Luar Negeri lewat KJRI, itu mulai melihat 58.000 jamaah yang kemarin tertunda kepulangannya, lalu juga ada sekitar 60.000 jamaah yang hendak melaksanakan Ramadan terakhir atau hari terakhir di bulan Ramadan. Oleh sebab itu ini pun tentu Mbak sangat tergantung kepada situasi terkini. Oleh sebab itu pertama kita melihat meminta seluruh masyarakat hari ini meminta dan juga tentu pemimpin negara kita agar penghentian perang. Ini menjadi kata kunci bahwa kita membutuhkan dunia yang lebih damai. Yang kedua adalah edukasi di tengah masyarakat agar jamaah juga mempertimbangkan keselamatannya. Jadi jangan sampai memaksa demi sebuah fadilah Ramadan terakhir, akhirnya mereka memaksa berangkat dengan ketidakpastian seperti ini. Nah, dengan poin-poin tersebut, kita pun memikir kalau seandainya konflik ini berlanjut, dan akhirnya kita harus membuat keputusan, pemerintah membuat keputusan apakah bisa berangkat atau tidak, termasuk juga pihak Arab Saudi, apakah ada jaminan untuk keselamatan dan lain sebagainya, itu yang akan menjadi pembicaraan di saat-saat ini, karena setelah Lebaran Haji, kita sudah harus memulai persiapan itu secara signifikan. Itu Mbak pertimbangannya. Baik, nah kalau dilihat dari pemberitaan dan jadwal yang tersebar, Kang Maman, sejauh ini kan kloter pertama itu akan mulai berangkat, kalau tidak salah ya, di 22 April nih, kurang lebih kan berarti ada 1 bulan lebih sedikit lah ya menuju ke hari H tersebut. Nah, pertanyaannya terkait dengan persiapan yang dimintakan oleh Komisi 8 DPR RI ini, apakah sudah ada mungkin gambaran dari Komisi 8, versi Komisi 8 ya, timeline waktunya sampai dengan indikator-indikator apa yang akhirnya menjadi patokan untuk memastikan rencana-rencana kontingensi yang dimintakan tersebut akan dilaksanakan? Iya, tanggal 31 Maret besok setelah Lebaran, kami dari Panja Haji harus berangkat ke Mekah dan Madinah untuk lalu melihat situasi yang ada dan melakukan pembicaraan-pembicaraan dengan pihak-pihak terkait di sana, termasuk kemungkinannya. Karena setelah itu, kita akan memberangkatkan para petugas-petugas haji lebih awal ke sana. Dan itu tentu membutuhkan rasa aman dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, ini sangat tergantung kepada apakah konflik ini akan berakhir atau tidak. Kalau konflik ini bisa berakhir sebelum Idul Fitri sebenarnya, maka tetap persiapan haji harus dilaksanakan, dan kita berharap doa-doa dari semua masyarakat dunia ya, bukan hanya di Indonesia, masyarakat dunia termasuk juga masyarakat Amerika yang sudah muak lihat
pemimpinnya terus-terusan maniak perang seperti itu, karena kita membutuhkan nilai-nilai damai seperti itu. Dan saya yakin kalau terjadi penghentian konflik itu berakhir, maka insya Allah haji tahun ini tetap bisa terselenggara dengan baik dan aman. Baik, nah saat ini sudah bergabung dengan kita Ihsan Marsya selaku juru bicara dari Kementerian Haji dan Umroh. Selamat malam Mas Ihsan. Baik, sepertinya kami belum bisa menangkap audio Anda. Mohon dipastikan saluran audionya telah terbuka. Mas Ihsan, selamat malam dengan Souza di studio. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Mas Ihsan, terkait dengan usulan yang disampaikan oleh pihak DPR ya, dalam hal ini Komisi 8 tadi sudah sempat berbincang lebih lanjut dengan Kang Maman. Tapi mungkin saya ingin tanggapan dari pemerintah terlebih dahulu. Ini kan ada usulan untuk menunda keberangkatan atau juga menyiapkan mempertimbangkan rute alternatif melalui Afrika. Nah, sejauh ini apakah dari pemerintah sendiri sudah pernah melakukan kajian teknis mungkin terkait dengan keselamatan ya tentunya jika opsi tersebut dilakukan? Baik, Mbak Souza. dan juga Pak Maman. Mbak siapa, Mbak? Mohon maaf. Souza. Mas Souza ya, baik. Berkaitan dengan tadi bicara soal opsi-opsi penerbangan, tentu dalam operasional penerbangan haji memang terdapat beberapa opsi jalur penerbangan yang dapat digunakan. Tentu kita melihat kondisi ruang udara internasional. Tentu kita berangkat bicara tentang jika nanti ada penyesuaian rute penerbangan, tentu akan dihitung secara matang berkaitan dengan bersama maskapai, otoritas terkait dan juga berkaitan dengan ikhtiar yang dihadirkan tanpa mengganggu kelancaran operasional maupun pelayanan kepada jamaah. Tentu ini kita akan bahas bersama, tentunya kita mitigasi bersama, termasuk bersama Kang Maman di DPR, berbicara tentang berbagai skema-skema dan juga mitigasi-mitigasi yang perlu kita hadirkan dalam rangka menyimak dan juga memantau eskalasi yang berkembang di kawasan, Mbak Souza. Baik, masih akan dibahas bersama. Nah, tapi kan sejauh ini DPR masih dalam masa reses, besok baru akan dibuka lagi masa sidang berikutnya. Nah, tapi untuk dari versi Kementerian Haji sendiri mungkin nih Mas Ihsan, apakah sudah ada mungkin dibahas juga mengenai peta risikonya dan mitigasi keamanannya sejauh ini untuk persiapan ke pemberangkatan haji? Karena tadi Kang Maman mengatakan walaupun baru berangkat untuk jadwal ya di 22 April, tapi kan panja haji akan berangkat duluan, kemudian petugas haji akan diberangkatkan lebih awal. Rasa keamanan dan keselamatan ini menjadi faktor yang tidak bisa dinego. Betul, Mbak. Tentu untuk koordinasi kita hingga saat ini dan juga mitigasi tadi yang disampaikan Mbak Souza dan juga pemirsa tentunya kita sudah berkoordinasi terus sampai saat ini, koordinasi melalui perwakilan kita misalnya dari Kementerian Luar Negeri di Arab Saudi dan juga perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi serta pemerintah Arab Saudi itu sendiri, komunikasi-komunikasi yang dibangun melihat dinamika yang berkembang di kawasan misalnya. Tentu kami terus berkoordinasi hingga saat ini, selain kita juga concern memantau dan pendampingan berkaitan dengan jamaah yang saat ini terdampak di Arab Saudi, kita juga terus memantau bagaimana eskalasi di kawasan dan juga mitigasi-mitigasi yang perlu dihadirkan jika ada hal-hal yang tadi seperti yang disampaikan berkaitan dengan dinamika dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji. Perlu kami sampaikan juga bahwa persiapan haji saat ini sudah mencapai 90% lebih, bahkan 95% kami menyebutnya. Bahkan kalau kita melihat bagaimana pernyataan dan poin-poin yang disampaikan oleh otoritas Arab Saudi, situasi saat ini memang masih terkendali dan disebut sebagai situasi masih aman, apalagi kalau melihat jamaah kita masih melaksanakan ibadah umroh dengan aman. Memang catatan atas mitigasi-mitigasi yang perlu kita hadirkan, kita terus berkoordinasi bersama dengan Kementerian Luar Negeri dan juga perwakilan-perwakilan kita di Arab Saudi dan juga perwakilan dari pemerintah Arab Saudi berbicara tentang mitigasi-mitigasi yang perlu kita hadirkan berkaitan dengan jika nanti ada dinamika yang ataupun eskalasi yang semakin meluas, Mbak Souza. Baik, nah sekarang kita akan fokus membahas terkait dengan usulan rute melewati Afrika. Nah Mas Ihsan, tadi saya sudah sempat singgung dengan Kang Maman ya, tapi kalau dari pemerintah nih kan ada nggak sih breakdown terkait dengan dampaknya khususnya dalam hal biaya ya? Apakah memang ada peningkatan biaya operasional yang lebih signifikan jika memang akhirnya rute ini mau tidak mau akan dieksekusi?
Baik, Mbak Soja, berkaitan dengan rute memang kita akan dihadapkan berbagai pertimbangan-pertimbangan termasuk implikasi-implikasi realistis berkaitan dengan opsi termasuk opsi penerbangan ya tentu misalnya kalau kita lewat usulan melihat menggunakan jalur melalui Afrika atau atau negara-negara lain misalnya tentu ada penghitungan-penghitungan atau mitigasi berkaitan dengan biaya penerbangan dan tentu ini akan terus kita kaji dan tentu berangkat dari apa yang disampaikan oleh Pak Kang Maman dan juga dari DPR RI bicara tentang mitigasi-mitigasi yang perlu kita hadirkan dan berbicara dan tentu tidak menutup kemungkinan ikhtiar-ikhtiar berkaitan dengan mekanisme menggunakan jalur penerbangan di luar jalur yang selama ini kita gunakan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dan itu tentu perlu kajian yang komprehensif dan kita perlu bahas bersama Mbak Soja karena memang kita saat ini terus concern mempersiapkan berbagai persiapan penyelenggaraan ibadah haji termasuk tentu menyimak apa yang terjadi saat ini di Arab Saudi dan ini akan kita bicarakan komprehensif berkaitan dengan mitigasi-mitigasi termasuk jalur penerbangan. Mbak Soja. Baik. Memang perlu dipersiapkan sematang mungkin ya, karena semua faktor, semua aspek sepertinya harus ditimbang untuk dapat memberikan keputusan yang setidaknya bisa diterima oleh semua pihak yang terkait dalam kondisi yang di luar kendali kita tentunya ya. Ini kan force major. Nah, tapi mungkin terkait dengan pembiayaan yang mungkin bisa bertambah jika rute melalui Afrika ini akan dieksekusi. Nah, Komisi 8 apakah memiliki usulan mungkin Kang Maman? Ini kan ada angka yang mungkin ya akan bertambah. Nah, berdasarkan pengalaman Anda melihat bagaimana pelaksanaan haji di tahun-tahun sebelumnya dan dinamika yang selalu berkembang ya dari pelaksanaan tahun lalu, tahun ini dan tahun-tahun sebelum-sebelumnya. Kira-kira sebenarnya bagaimana persoalan terkait dengan pembiayaan yang mungkin bisa akan terjadi nanti diselesaikan? Apakah ada opsi mungkin untuk dibebankan kepada pihak tertentu atau ada jalan tengah mungkin dari DPR? Bagaimana? Silakan Kang Maman. Ya, jadi gini Mbak Soja, bahwa melihat sekarang kondisi di umroh ya, di umroh, yang terkendala itu sebenarnya kan yang transit. Kalau yang penerbangan langsung, itu sebenarnya sudah tidak terlalu terkendala. Tapi yang transit yang kebetulan Qatar, lalu Dubai, Abu Dhabi dan sebagainya, itu karena memang Iran melakukan penyerangan di beberapa di beberapa titik pangkalan-pangkalan milik Amerika. Dan itu yang menjadi pertimbangan bagi kita. Oleh sebab itu, opsi yang kita tawarkan itu tetap adalah meminta Arab Saudi melakukan jaminan bahwa penyelenggaraan haji bisa dilaksanakan, tidak ada kendala apapun baik di Mekah ataupun di Madinah. Itu catatannya. Nah yang kedua, kalaupun memang harus terpaksa pakai rute lain, saya rasa agak sulit ya. Kenapa? Satu, bukan soal budget. Karena jamaah haji kita kalau soal budget, tentu ada sebagian langsung menerima tambahan yang penting bisa berangkat tahun ini. Tapi persoalannya kesiapan bandara-bandara di tempat itu. Kesiapan juga maskapai yang kita sudah kontrak dengan baik itu Arab Saudi Airlines ataupun dengan Garuda Indonesia. Nah ini menjadi catatan bagi kita. Sehingga sekali lagi kita akan memastikan satu, apakah konflik ini bisa berakhir atau tidak di pas menjelang pelaksanaan. Yang kedua, apakah Arab Saudi bisa memberikan jaminan agar pelaksanaan betul-betul beres. Nah, yang ketiga baru kita memikirkan bahwa memang tidak ada pilihan lain kecuali memang penerbangan langsung dari bandara-bandara yang kita tunjuk di Indonesia menuju Jeddah ataupun menuju Madinah. Itu aja sebenarnya yang lebih rasional bagi kita. Pembahasannya tidak langsung kepada bagaimana kalau diputarkan. Ini kan soal yang sangat agak sedikit rumit. Di saat pemberangkatan sudah semakin mepet, kesiapan maskapai, kesiapan bandara, kesiapan dan sebagainya itu udah sangat-sangat holistik kita bahas seperti itu. Baik, nah kalau begitu Mas Ihsan, Anda tadi mengatakan koordinasi, komunikasi terus dilakukan ya sampai dengan saat ini dari pihak pemerintah termasuk juga dengan Arab Saudi. Nah, tapi kita punya catatan, koreksi jika saya salah, beberapa tahun lalu menjelang keberangkatan ada perubahan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi ya dalam hal ini. Nah, untuk mengantisipasi terkait dengan misalnya sudah berangkat nih, lagi transit nih misalnya nih Mas Ihsan, ada eskalasi konflik dan tiba-tiba ditutup
haji tahun 2026 ini dibatalkan atau ditiadakan terlebih dahulu demi keamanan. Bagaimana Mas Ihsan kira-kira opsi ini? Apakah sudah pernah disampaikan juga oleh pemerintah Arab Saudi dan mereka bisa memastikan kira-kira Hamin berapa atau bagaimana tanda-tanda ketika indikator ini bisa kita baca sebagai langkah yang bisa kita ambil? Baik, Mbak Soza, tentu kita menghindari hal-hal demikian ya, Mbak, karena memang untuk dinamika eskalasi juga tentu kita bisa terus memantau dan juga mendesak pemerintah Arab Saudi dalam konteks memastikan, karena kita tidak bisa melakukan langkah-langkah yang justru seperti yang disampaikan, misalnya jamaah sudah berangkat namun pada kenyataannya terjadi eskalasi mungkin. Tentu ini sangat justru kita melihat dinamika yang justru tidak kita lakukan mitigasi dengan baik, misalnya di awal. Mestinya memang ada harapan tentu koordinasi terus terbangun dan juga ada peringatan-peringatan dini. Harapan kita tidak ada terjadi proses misalnya ada peningkatan eskalasi dan jamaah kita sudah diberangkatkan. Tentu ini sangat tidak kita inginkan, dan langkah-langkah mitigasi tentu tidak bicara soal pendekatan 1 hari 2 hari, namun kita bisa memantau karena memang untuk memberangkatkan jamaah kita terus disampaikan bahwa orientasi kita tentu untuk memastikan keselamatan dan juga kenyamanan jamaah kita, dan juga tentu opsi-opsi yang dihadirkan berangkat dari langkah ataupun langkah kehati-hatian pemerintah dalam memastikan keselamatan dan kenyamanan jamaah. Untuk itu kita terus tadi kami sampaikan koordinasi terus dibangun bersama dengan otoritas Arab Saudi, juga dengan melalui Kementerian Luar Negeri, termasuk bersama teman-teman dari otoritas penerbangan dan berbagai pihak terkait tentunya dalam memastikan proses pemberangkatan jamaah nanti dan juga pelaksanaan dan penyelenggaraan ibadah haji dapat terselenggara dengan aman, dan juga lagi-lagi kita bicara soal berorientasi kepada keselamatan dan perlindungan bagi jamaah kita, Mbak Soza. Baik, itu memang apa yang menjadi amanat undang-undang kita, bahwa pemberlaksanaan dari ibadah haji tahun ke tahun memang harus memprioritaskan keselamatan dan keamanan dari jemaah haji Indonesia. Nah, Kang Maman, karena memang kita tidak bisa memprediksi, bahkan untuk besok pun kita tidak tahu bagaimana konflik ini akan terus berlangsung, tetapi mungkin dari pelajaran yang bisa kita petik dari pelaksanaan-pelaksanaan sebelumnya dan apa yang ada dengan kondisi hari ini, bagaimana seharusnya menurut Anda jamaah haji yang akan dijadwalkan berangkat pada tahun ini bisa menyikapinya? Karena kan tentu ini akan menimbulkan gejolak-gejolak yang tidak bisa kita prediksi sampai dengan hari keberangkatan nanti. Silakan, Kang Maman. Ya, ada 3 poin penting, Mbak Seja. Pertama, memang kita mendorong Kementerian Haji untuk terus melakukan komunikasi dengan otoritas Arab Saudi sehingga bisa memberikan informasi yang utuh tentang kondisi terkini di Arab Saudi dan kemungkinan mereka bisa menjadi penyelenggara yang baik dan memberikan aman terhadap warga negara. Itu sudah terus kita dorong, termasuk dengan Kemenlu, Kementerian Luar Negeri. Itu poin pertamanya. Poin kedua, tentu kita meminta juga pemerintah Indonesia, terutama presiden di sini, untuk bisa secara cepat merespon bila ada kejadian yang tidak terduga secara cepat. Misalnya mengumumkan pada jamaah bahwa ada penundaan, dan itu pernah terjadi. Ketika agresi Belanda dulu, ada fatwa dari Mbah Hashim Asy'ari untuk kita tidak memberangkatkan haji Indonesia demi keamanan haji ketika itu. Ini penting karena sesungguhnya kita juga bisa melihat dengan bantuan intelijen dan juga secara global, Presiden bisa meminta agar jamaah kita tidak memberangkatkan jamaah haji karena keamanan yang tidak terjamin. Itu poin kedua. Poin ketiga yang terpenting adalah edukasi terhadap masyarakat. Masyarakat harus diberi pemahaman bahwa ini ada di luar jangkauan kita dan tidak kita harapkan bahwa konflik dengan ekstraksi yang sangat tinggi ini lalu juga berdampak kepada negara-negara di Timur Tengah, termasuk juga di Arab Saudi atau negara-negara yang punya pangkalan-pangkalan perang milik Amerika, itu tetap sangat-sangat mengkhawatirkan, sehingga masyarakat diharapkan memahaminya bahwa seandainya kita tidak bisa berangkat seperti itu, maka ini bukan berarti sebuah kesengajaan atau keinginan, tetapi justru adalah sebuah keharusan agama di mana faktor man istata'a ilaihi sabila itu tidak terpenuhi. Insya Allah masyarakat kita sudah sangat tercerahkan untuk soal ini. Pernah kita tidak memberangkatkan karena COVID, pernah juga kita tidak memberangkatkan karena agresi Belanda. Baik. Juga kita tahu ada beberapa kasus yang lain, dan ini menjadi contoh. Tapi tentu kata kuncinya di akhir Ramadan ini semua berdoa agar konflik segera berakhir
dan kita bisa berangkat haji dengan tenang nyaman seperti yang telah dipersiapkan oleh Kementerian Haji selama ini. Baik, baik. Nah, Mas Ihsan boleh dilengkapi terkait dengan himbauan kepada masyarakat agar bisa menyikapi situasi dan meyakinkan, memastikan bahwa pemerintah terus akan bekerja mengupayakan yang terbaik demi pelaksanaan haji tahun ini. Silakan, Mas Ihsan. Baik, terima kasih Mbak Soza. Tentu pertama pemerintah tentu akan terus memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil tetap dan tentu dalam pertimbangan berkaitan dengan aspek keselamatan serta keberlangsungan layanan yang terbaik bagi jamaah haji Indonesia. Dan yang paling penting ingin kita sampaikan bahwa saat ini kita sudah persiapan perjalanan ibadah haji 1447 Hijriah ini berjalan dengan baik, seluruh persiapan bahkan sudah mencapai 95%, dan tentu ini kita terus mendorong agar ikhtiar-ikhtiar tersebut dapat kita kawal terus, dan juga pemerintah juga terus membangun komunikasi intensif dengan otoritas Arab Saudi serta memantau perkembangan situasi di kawasan dengan harapan dan doa bersama kita dinamika yang terjadi tentu tidak mengganggu ritme persiapan maupun penyelenggaraan haji ke depan, dan tentu kita berharap situasi kawasan segera kembali kondusif dan juga harapan bersama kita agar penyelenggaraan dapat terselenggara dengan baik. Tentu kita berdoa ini agar menghadirkan solusi, memberikan kabar bahagia ataupun menghadirkan solusi untuk kita bersama dan melihat realitas yang terjadi, dan juga tentu seperti yang disampaikan oleh Kang Maman, dan juga bagaimana para masyarakat juga terus tenang dan tidak panik, dan juga termasuk calon jamaah. Dan kita juga mengharapkan bahwa jamaah hanya menghimpun informasi dari sumber resmi, dan juga Kementerian Haji akan terus mengupdate kepada masyarakat berkaitan dengan perkembangan selain bicara tentang persiapan penyelenggaraan haji 1447 Hijriah mendatang. Tentu koordinasi bersama DPR yang tidak kalah penting terus kita hadirkan bagaimana menyikapi persiapan maupun dinamika yang terjadi di kawasan Mbak Soza. Baik, baik. Kita akan kawal bersama dan tentu harapan serupa agar konflik di Iran ini bisa deeskalasi ya, dan tidak semakin memberikan dampak yang meluas termasuk untuk rakyat Indonesia. Terima kasih untuk insight yang dibagikan seluruh narasumber, Mas Ihsan dan juga Kang Maman. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.